Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Bapak Firdaus, guru BK 2 ya, seperti saya ngajar itu di SMP 3 Babat dan MTS Muhammadiyah 14 Laren. Nah, setelah kemarin kita bahas tentang beberapa materi, maka untuk hari ini kita bahas materi yang cukup penting, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin tegas dan rendah hati. Nah, jika kalian lihat di sini ya, di sini itu adalah seorang Presiden Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Nah, itu salah satu sekarang menjadi salah satu pemimpin negara Muslim, salah satu terbaik kalau bisa dibilang. Nah, sebelum memasuki ke materi, nanti saya sisipkan video tentang salah satu pemain sepak bola. Beliau sudah pensiun tapi bisa menjadi seorang panutan. Selamat menyanyikan dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Lanjut di pengertian tentang kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang-orang yang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pemimpin itu harusnya punya punya rancangan tentang program atau sesuatu sebelum dilakukan. Nah, tugasnya di situ adalah mempengaruhi orang-orang atau bawahannya. Lah, siapa yang disebut bawahannya? Ya bisa bawahan, anak buah. Kalau di sekolahan itu ada kepala sekolah, ada guru-gurunya, ada karyawan dan sebagainya. Kalau di kelas ada ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan anggota. Nah, kenapa di sini ada gambar Presiden Soekarno? Itu salah satu presiden atau termasuk tokoh-tokoh dunia yang berpengaruh. Nah, salah satunya ya ini presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Oke, lanjut di slide selanjutnya, yaitu tentang jika kalian lihat gambar di sini itu adalah gambar seorang
panglima perang, yaitu Jenderal Sudirman yang terkenal dengan perang gerilya waktu di Blitar. Salah satu yang membuat kalang kabut pasukan Belanda dulu. Jadi perangnya di ini figur seorang pemimpin yang jempol bagus. Kenapa? Mampu mengayomi anak buahnya atau bawahannya. Juga bisa bikin contoh, selalu sholat tepat waktu walaupun dalam kondisi sakit. Nah, rendah hati adalah artinya sifat bijak yang melekat pada seseorang, memposisikan dirinya dengan orang lain sama, merasa tidak lebih baik, tidak lebih mahir, tidak lebih pintar, tidak juga mulia. Menjadi rendah hati itu tidak berarti menjadi orang yang tolol. Cuma rendah hati itu lebih baik. Karena apa? Merasa dirinya sama dengan orang lain. Lanjut di slide ini, yaitu kalau tadi tentang pengertian pemimpin, rendah hati dan sebagainya. Sekarang di sini, yaitu di sini ya, yang pertama yaitu tipe pemimpin yang tidak baik. Ya, ini tipe-tipe yang tidak baik, nggak usah dicontoh. Ya, nah, itu satu. Pemimpin yang suka memerintah, woi kamu harus ke sana, harus ke sana. Nah, itu namanya pemimpin yang suka perintah tanpa mengetahui kondisi bawahnya. Yang kedua, pemimpin yang kurang wawasan, open mindednya kurang. Nah, itu juga bahaya. Karena pemimpin butuh wawasan yang luas. Yang selanjutnya nomor 3, merasa paling benar dan egois. Nah, ini harus dihindari seorang pemimpin. Bahaya. Karena merasa dirinya benar dan egois, bahaya. Mementingkan dirinya sendiri, bahaya. Nah, bahaya buat dirinya sendiri maupun anak buahnya. Nah, itu Bapak. Bisa-bisa perusahaan atau sekolah yang dipimpinnya bisa buyar karena sifatnya itu. Yang terakhir, tidak mampu berbuat adil. Nah, ini adil itu sulit, tapi paling enggak kita mencoba untuk menjadi seorang yang adil. Nah, pasti kalian kenal gambar yang di atas, yaitu Mark Elliot Zuckerberg, founder Facebook. Ini kayak nggak tahu pendirinya Facebook ya, guys. Nah, ini saya menjadi, kenapa Facebook menjadi medsos yang bertahan, berarti pemimpinnya atau foundernya juga bagus, kayak pemimpinannya, kayak kepemimpinannya. Nah, ini di sini ada tips menjadi pemimpin yang tegas dan rendah hati. Nomor pertama, terbuka terhadap pendapat orang lain. Penting, karena dengan terbuka dengan pendapat orang lain, kita bisa tahu kelemahan apa yang jadi kelemahan. Nomor 2, peduli dengan kebutuhan tim. Nah, apa yang dibutuhkan tim, apa yang dibutuhkan anak buah, itu menjadi hal yang kedua yang penting. Yang ketiga, mengakui kesalahan, karena itu berat. Mengakui kesalahan itu sangat berat. Nah, nomor 4, menerima kemungkinan terbaik dan terburuk. Gak ada, pasti orang berpikiran mendapatkan hal yang terbaik, tapi terburuk juga harus dipikirkan. Oke, slide ini kalau lihat ini tokoh, yaitu Nelson Mandela adalah tokoh yang 20 tahun mengarahkan tindakan damai tanpa kekerasan, menentang pemerintah Afrika dan kebijakan rasialnya atau rasis. Nah, kalau kalian tahu rasis itu adalah perbuatan memperolok atau seseorang, kan kayak memperolok dengan kata-kata monyet atau dengan menyamakan dengan hewan dan lain sebagainya, itu merupakan tindakan rasial. Nah, lanjut tadi, yaitu yang kelima, menjadi pemimpin yang terbaik, merenungkan diri. Ini penting, kenapa? Dengan merenungkan diri kita tahu kesalahan kita dan kita akan memperbaikinya. Kalau kita merenungkan diri,
penting. Nomor 6 yang terakhir, biarkan orang lain yang mengerjakan tugas. Kalau pemimpin sudah berpikir, merencanakan, nah tinggal bawahannya yang mengerjakan tugas. Enggak melulu semua harus dikerjakan oleh pemimpin. Nah, job description penting. Nah, di slide ini kalian bisa lihat ada beberapa tokoh yang berpengaruh di dunia. Yang awal sendiri yaitu seorang Bill Gates. Bill Gates adalah pendiri dan pemilik Microsoft itu aplikasi yang ada di komputer. Microsoft itu menjadi orang terkaya kedua di dunia 2018. Kekayaannya mencapai 93,8 miliar US dollar. Nomor 2 yaitu ini orang Arab, merupakan putra dari Raja Arab, yaitu Muhammad bin Salman Al Saud, pendiri Google dan CEO atau owner Alphabet, perusahaan induk Google. Nah, nomor 3 yaitu yang nggak tahu, Jeff Bezos. Kalau Jeff Bezos ini adalah pendiri Amazon. Nah, kalau pendiri Amazon ini sama dengan Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Dia merupakan orang yang terkaya di dunia Juli 2018 dengan kekayaan 149 miliar US dollar. Ini Jeff Bezos. Nah, kalau nggak tahu Amazon ya Shopee, Lazada, itu sama seperti itu, cuma tingkatnya dunia. Nomor terakhir adalah Angela Merkel. Nah, ini pemimpin perempuan yang cukup dikenal di dunia, yaitu menjadi kanselir Jerman atau setingkat perdana menteri. Ini juga orang yang penting. Oke, terakhir belum 2 slide terakhir, yaitu pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang dikatakan berintegritas, ialah ketika dia memiliki sikap tegas, selain berkompeten, jujur, dan disiplin. Ketika seorang pemimpin sudah memiliki integritas, maka semua pihak pun akan segan dan hormat kepadanya. Nah, pemimpin yang tidak merendahkan bawahannya atau menyalahkan bawahannya di depan orang lain, itu pemimpin yang ketika sudah memimpin sudah melakukan bawahannya di depan orang banyak lagi, itu sama saja dengan membunuh karakter seseorang tanpa mencari sebabnya. Nah, pemimpin yang baik adalah tegas, berkompeten, jujur, dan disiplin. Supaya apa? Supaya dibuat contoh oleh bawahannya. Berat jadi pemimpin, tapi paling enggak kalian cobalah jadi seorang pemimpin. Oke, di slide terakhir ini sebuah kata-kata quotes kalau anak zaman sekarang itu namanya, janganlah pernah mau ditunjuk sebagai pemimpin selagi belum bisa menjadi pribadi yang amanah bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Karena jadi pemimpin sekali lagi itu berat. Karena kalau tidak amanah, yaitu jadi pemimpin yang dolim. Sebuah tawaran jadi pemimpin itu emang pada dasarnya dilihat dari orangnya, tapi paling enggak kalau kalian belum siap, belum merasa amanah jadi seseorang, lebih baik jangan. Tapi alangkah baiknya tidak ada salahnya untuk menjadi seorang pemimpin. Cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Gak usah di like, gak usah di subscribe, gak apa-apa, cuma di share aja, dibagikan.
Karena sebuah kebaikan itu kalau nggak diberikan kepada orang lain percuma. Oke, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.